Saya nama Haji Saleh Ahmadi. Sekarang sedang menjabat sebagai pimpinan wilayah Mubalikin Sumut dan Aceh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Jeffrey dan saya beragama Buddha. Biasanya disebut sebagai seorang Buddhis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Meni, agama saya Kristen. Nama saya Chosen Jeffrey. Saya di sini sebagai ketua Parakin dari Sedang serta mahasiswa dari agama Konghucu IKIN yang terletak di Purwokerto. Secara keseluruhan, menurut pendapat pribadi saya, sudah cukup akur untuk masyarakat Indonesia, apalagi ketika kita berjelajah ke wilayah lain, seperti di Bali, itu beberapa tempat ibadah dari beberapa agama itu bisa dijadikan satu kompleks, jadi sudah cukup rukun. Berdasarkan jawaban saya sebelumnya, saya memilih angka hampir mencapai 100, mungkin sekitar 85 atau 90, karena mengapa? Masih terdapat berita-berita di luar sana yang memberitakan atau menginformasikan bahwasannya masih ada konflik antar umat beragama. Nah, untuk agama saya sendiri, yang tadi saya sebutkan saya merupakan seorang Buddhis, itu juga masih terdapat ya beberapa gesekan sosial yang menggunakan unsur agama untuk memicu konflik. Tapi masih bisa dikontrol oleh beberapa pihak, dan saya juga berterima kasih kepada pihak pemerintah. Jadi, dalam pandangan Islam, umat beragama ini bagian dari ajaran yang menekankan tasamuh, toleransi. Itu sudah jelas dalam surah Al-Kahfi ayat 1-6. Kalau di Indonesia ini, terutama Kota Medan, apalagi Provinsi Sumatera Utara, itu sudah sangat merasakan. Jadi mana di sini beragama itu tidak menjadi masalah lagi kita untuk saling hidup tentram dan damai. Karena Kota Medan ini dan Sumatera Utara pada umumnya termasuk salah satu daerah dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Begitu. Jadi kalau untuk Sumatera Utara yang namanya toleransi antar beragama itu udah top lah, mantap. Kalau untuk skala 10-100 ya, di Indonesia bisa saya kasih nilai 62. Tapi kalau di Sumatera Utara saya bisa kasih nilai 95. Kalau kondisi kerukunan ya kita bisa di Sumatera Utara aja ya. Saya kan nggak jarang-jarang juga sih keluar dari Sumatera Utara. Jadi kalau di kerukunan di sini rukun aja gitu loh. Kayak mana dibuat ya kan ya? Bagus lah. Top. Sumatera Utara bagus ya kerukunan beragama. Kalau menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sekarang mulai membaik, di mana di Sumatera Utara sendiri pun beragam kegiatan agama yang ada di bawah Kementerian Agama Sumatera Utara itu sudah merangkul semua agama, baik itu agama dari saya sendiri, agama Konghucu, dan aliran kepercayaan sudah mulai masuk ke dalam setiap elemen kegiatan. Salah satunya kegiatan yang paling banyak yang sering dikumpulkan itu dari Polri, itu sering juga pembicaranya pun sudah ada dari kami, aliran kepercayaan. Jadi usaha ini mungkin sangat bagus untuk kedepannya. Tapi untuk daerah lain mungkin masih kurang, itu menurut saya. Jadi belum tentu bahwasanya setiap daerah itu kerukunan itu sudah tercipta. Kalau menurut saya skalanya itu lebih kurang 80 ya, karena masih belum terlihat bloknya bagaimana mereka meninggung. Kecuali dalam kegiatan itu kita semua bersaudara, tetapi dalam masyarakat belum tentu. Ada beberapa titik, beberapa tempat yang masih belum bisa menerima agama lain di satu tempat. Jadi kalau misalkan tercapai dengan baik, mungkin baik ataupun cukup baik, masih ada banyak kurang karena campur tangan dari pemerintah sendiri pun masih kurang. Jadi sampai sekarang kerukunan beragama itu masih dibuat oleh masing-masing ketua-ketua ataupun pemimpin agama yang bisa merangkul semuanya. Jadi campur tangan pemerintah itu masih kurang sekarang. Sejatinya dalam ajaran agama Islam, kerukunan antar umat beragama maupun kerukunan antar agama, baik itu intern maupun ekstern, sudah menjadi satu harga mati. Dalam ajaran agama Islam, sebagaimana arti dari kata Islam itu sendiri, Islam itu artinya rukun damai, dan menurut
pendiri daripada Islam, Nabi Muhammad SAW, memberikan makna terkait dengan Islam itu sendiri adalah orang Islam itu adalah orang yang dirinya selamat dan orang lain juga selamat oleh ucapan lisannya maupun oleh perbuatannya. Nah, kalau orang lain sudah mulai terusik, terganggu, terancam, terugikan oleh ucapannya, oleh perbuatannya, praktis kalau menurut pendiri ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW, itu bukan Islam. Simple. Baik, dalam Ya. Buddhisme atau ajaran Buddha yang saya anut, kerukunan antar umat beragama sama sekali tidak mengarahkan ke saya sebagai salah satu umatnya itu untuk mengotakkan atau mengelompokkan bahwasannya, misal untuk suku Tionghoa sudah pasti beragama Buddha. Jadi lumayan universal untuk ajaran Buddha sendiri karena bisa dianut, dipelajari, dan dipraktikkan, dibuktikan sendiri oleh masing-masing manusia tanpa memandang latar belakangnya, baik itu mau dia dari suku apa, dari keturunan bangsawankah, atau keturunan yang kurang kaya, yang masih tergolong fakir miskin, tidak memandang apakah dia warga negara dari mana, warna kulitnya apa, dan berasal dari mana. Jadi universal. Di dalam ajaran Kristen seperti dalam Mazmur 133 ayat 1 ada disebutkan bahwa alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa saling menjaga kerukunan dan melihat sesama sebagai saudara kita. Di lingkungan masyarakat yang heterogen, untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis atau kerukunan antar umat beragama, ya, terdapat beberapa cara. Yang pertama tentu turunkan ego dengan cara seperti apa, tidak terlalu fanatik dengan ajaran sendiri. Kita boleh mendukung ajaran dari agama yang kita anut tanpa menjelekkan agama lain. Kemudian yang kedua, kita naikkan atau kita latih empati dan juga rasa menghargai terhadap umat agama dari teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Itu saja 2 poin dari saya. Terima kasih. Ya, pertama yang paling jelas menguatkan dan saling menghormati keyakinan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, menghormati agama orang lain, yang paling pertama, yang paling utama. Terus yang kedua, menghindari ujaran kebersihan dan jangan memprovokasi kerusuhan yang beda agama dengan kita. Terus selanjutnya ya yang ketiga, menguatkan pendidikan moderasi beragama. Jadi kadang masyarakat ini, apalagi anak-anak ya, diajarkan sama orang tuanya, kamu harus membenci umat agama ini, kamu harus benci umat agama itu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita ajarkan sama keluarga kita, atau kalau misalnya kita benar, kita ajarkan agama kita yang paling benar. Cuman jangan benci orang yang tak seagama dengan kita. Begitulah cara yang menurut saya itu bisa menciptakan suasana harmonis antar beragama di Indonesia. Bagaimana menciptakannya itu pertama tuh paling penting itu adalah saling menghargai. Jika tidak menghargai satu sama lain itu ibarat kita kalau zaman sekarang dibilangnya ada udang di balik pohon gitu ya. Jadi apapun kalau ada masalah ataupun ada yang sedang, ini menurut saya ya, pasti semuanya datang. Mau acara apapun pasti semua datang, happy pasti datang. Tapi pada saat orang terkena musibah, yang terjadi banyak kan masih melakukan hal-hal yang jahat sama terduga. Dan meskipun banyak berita, banyak cerita zaman sekarang di sosmed, dihara kena gusur, ataupun agama lain kena gusur dan segala macam. Itu kan karena mungkin kita itu kelompok kecil, bukan kelompok yang besar. Tapi kelompok kecil ini yang sampai sekarang semuanya masih tetap bisa bersama, bisa rukun, dan mungkin di tempat seperti di tempat saya, di daerah saya, mau agama apapun kita senang sama happy itu sama-sama kita bersatu. Jadi bukan karena hari ini ada bagi ini semua baru datang, atau enggak ini ada acara makan nih baru datang. Nah, tapi kalau ada masalah kita pun dibantu, mereka pun dibantu. Jadi kalau misalnya kepercayaan itu ada, aku yakin Indonesia pasti maju sih. Antar agama dunia ini harus tadi kembali kepada asas pokok ajaran agamanya, di mana asas pokok ajaran semua agama kan kebaikan.
pasti mengajarkan kasih sayang, pasti mengajarkan saling menghargai. Nah, ketika pemahaman dan kesadaran ini dikembalikan kepada masing-masing ajaran tokoh itu, maka sejatinya semua agama bukannya saling bersaing dalam tanda kutip untuk saling merugikan, tapi untuk saling menunjukkan kebaikan. Istilah di agama Islam itu adalah fastabiqul khairat, membuktikan kebaikan antar satu agama yang berbeda ini yang jadi penentunya nanti Tuhan. Sehingga tidak akan ada saling klaim bahwa saya pasti paling baik, dia tidak baik, saya yang beriman, dia kafir, tidak akan ada. Karena yang menjadi jurinya adalah Sang Pencipta. Jadi kita harus memposisikan bagaimana fungsi dan peran kita sesuai kapasitas kita sebagai pemeluk agama. Baik, jika tadi pertanyaannya secara lokal atau di negara kita Indonesia, dan pertanyaan ini sebenarnya memicu ke skop yang lebih besar ya, atau skala yang lebih besar secara global, jawabannya masih sama, mau itu skala global, internasional, ataupun lokal, yaitu untuk memicu yang namanya kerukunan antar umat beragama, turunkan ego masing-masing, jangan terlalu fanatik, itu yang pertama. Yang kedua, munculkanlah rasa menghargai kepada umat agama lain. Hargai mereka, saling respect, bahasa Inggrisnya, dan anggaplah ia juga merupakan saudara dari kita masing-masing. Menurut saya kerukunan antar umat beragama itu dimulai dari pemahaman tentang agama kita masing-masing. Setelah itu kita harus bisa bertoleransi dengan umat beragama lain, saling menerima perbedaan dan menghormati satu sama lain. Peran pemerintah yang seyogianya dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar agama di negara kita, khususnya negara Indonesia, adalah, pendapat pribadi saya adalah mungkin boleh dicanangkan sebuah, jika kita sering mendengar istilah pensi atau pentas kesenian, ini boleh dicanangkan yang namanya pentas pertunjukan agama atau ciri khas dari agama masing-masing. Tujuannya untuk apa? Supaya umat-umat agama lain tahu sebenarnya agama A misalnya, itu ciri khasnya di mana. Jadi sehingga terpicu saling memahami antara umat beragama itu, dan hal inilah yang bisa perlahan mengikis yang namanya perselisihan, fanatisme, karena kita sudah melihat ciri khas apa sih yang menjadi nilai lebih dari agama lain di satu pentas yang telah dicanangkan dan disatukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Iya, untuk peran pemerintah ya, pertama itu sudah pas ya, menjamin kebebasan umat beragama sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terus ya, membuat hal-hal lain lah seperti mendukung dialog dan agama. Terus kalau ada kejadian intoleransi itu harus ditindak adil. Jangan agama A melaporkan intoleransi diselesaikan, begitu agama B melaporkan intoleransi dibiarin, nggak boleh. Jadi pemerintah itu harus adil dalam menyelesaikan masalah-masalah intoleransi yang terjadi setiap agama yang ada di Indonesia itu. Peran pemerintah yang paling penting adalah dalam mempermudah izin dalam membangun rumah ibadah. Karena masih bisa kita lihat beberapa rumah ibadah masih sangat sulit untuk mendapatkan izin dan bahkan ibadah mereka pun dibubarkan dengan paksa.